Football Universe. Jika ditanya salah satu pertandingan terindah di abad ini, pasti banyak penggemar sepak bola yang menjawab kisah Liverpool versus AC Milan di final Liga Champions tahun 2005. Saat itu penggemar sepak bola di seluruh dunia dihibur dengan pertandingan yang menegangkan sekaligus menyenangkan yang ditunjukkan oleh kedua tim. AC Milan di tahun 2005 adalah salah satu tim terbaik di dunia dengan pemain-pemain terbaik yang ada di tiap posisi dan di bangku cadangan. Nama-nama seperti Dida, Stam, Maldini, Nesta, Serginho, Pirlo, Seedorf, Kaka, Shevchenko, Crespo, dan sebagainya adalah pemain-pemain terbaik di dunia saat itu, sehingga AC Milan disebut The Dream Team. Di babak penyisihan grup, AC Milan mampu memuncaki klasemen di atas Barcelona, Celtic, dan Shakhtar Donetsk. Di babak knockout, AC Milan berhasil menyingkirkan Manchester United, Inter Milan, dan di semifinal menyingkirkan PSV Eindhoven. Sementara itu, Liverpool adalah tim dengan pemain-pemain yang tidak terlalu terkenal, dan bahkan ada beberapa nama baru yang masih sangat minim pengalaman. Pemain-pemain bintang Liverpool seperti Michael Owen dan Marcus Babbel di awal musim sudah dijual ke klub lain, dan pemain-pemain yang dibeli juga belum menunjukkan pengaruh berarti di Liga Inggris. Sehingga waktu itu Liverpool hanya mampu berada di posisi 5 Liga Inggris. Sementara itu di babak grup Liga Champions, Liverpool juga hanya mampu finish di peringkat kedua, di bawah AS Monaco. Di babak knockout, mereka dengan susah payah berusaha mengatasi Bayer Leverkusen dan Juventus. Kemudian di semifinal, mereka mampu mengalahkan Chelsea dengan skor tipis 1-0 di kandang mereka. Hal ini membuat para pengamat sepak bola dan wartawan memprediksi bahwa AC Milan akan mampu mengatasi Liverpool dengan mudah, atau dengan mencetak gol lebih dari 1. Pada 25 Mei 2005, partai final pun dilangsungkan di Istanbul, Turki. Kedua penggemar dari kedua tim sudah memenuhi kota Istanbul 2 hari sebelumnya. Dan kota tersebut full dengan warna merah dan hitam yang menjadi warna kebanggaan kedua tim. Peluit pun dibunyikan wasit Manuel Mejuto. Tanda pertandingan dimulai. Dan seperti prediksi kebanyakan pengamat, AC Milan langsung mendominasi pertandingan dengan umpan-umpan terukur mereka. Liverpool terlihat berusaha mengimbangi permainan Milan, tetapi kewalahan. Alhasil, di menit pertama saat Milan mendapat tendangan bebas, umpan terukur Andrea Pirlo langsung disambar tendangan Paolo Maldini. Gol! 1-0 untuk AC Milan. Fans Milan bersorak dan fans Liverpool langsung kaget dengan gol tersebut. Liverpool pun terus diteror dengan serangan-serangan AC Milan yang menghasilkan beberapa peluang, namun belum membuahkan gol. Di menit ke-23, Liverpool harus rela kehilangan seorang penyerangnya, Harry Kewell, yang digantikan oleh Schmeichel. Hal ini tentu memperburuk situasi, dan Milan kemudian berhasil menambah 2 gol lagi lewat kaki Hernan Crespo di menit ke-39 dan 44. Babak pertama, Milan berhasil menunjukkan kehebatannya dengan 3 gol tanpa balas. Sejenak, terlihat tribun fans Liverpool dipenuhi nuansa sepi, dan beberapa di antara mereka ada yang menangis, karena sepertinya pertandingan ini telah selesai. Tetapi setelah 15 menit istirahat, fans Liverpool berdiri dari tempat duduknya sambil menyanyi "You'll Never Walk Alone" yang menjadi lagu kebanggaan mereka. Pemain pun disambut kembali masuk ke lapangan. Atmosfer stadion mulai ramai dan para pemain Liverpool berusaha tetap bermain tenang dengan strategi yang telah diberikan selama istirahat. Liverpool sekarang lebih disiplin dalam bertahan dan mulai berani membangun serangan dengan rapi. Alhasil di menit ke-54, umpan dari sisi kiri lapangan oleh Rice mampu disundul oleh Kapten Steven Gerrard menjadi gol.
Gerald pun segera berlari untuk kembali secepat mungkin tanpa selebrasi agar pertandingan dapat segera dilanjutkan. Di menit ke-56, pemain pengganti yang jarang dikenal orang, Vladimir Smicer, melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti dan langsung merobek gawang Milan. Semua orang terkejut dan fans Liverpool semakin bersemangat. Di menit ke-59, Gennaro Gattuso akhirnya harus menjatuhkan Gerald yang melakukan gerakan penetrasi ke kotak penalti Milan. Wasit pun tanpa ragu langsung menunjuk titik putih untuk hal ini. Dan algojo Liverpool yang ditunjuk adalah Xabi Alonso, pemain yang baru dibeli Liverpool musim 2004-2005. Xabi terlihat agak grogi sih waktu itu saat menendang. Tendangannya juga tidak terlalu keras. Sehingga Dida, kiper AC Milan mampu membaca arah bola serta menangkis tendangan tersebut. Beruntung bola memantul ke arah Xabi. Dan kali ini tanpa ragu Xabi Alonso langsung menendang keras. Dan gol. Komentator pada pertandingan tersebut serentak teriak gol, gol, dan gol. Sampai suara mereka terdengar hampir habis. Stadion sangat gemuruh. Semua pemain Liverpool terlihat sangat gembira untuk gol tersebut. Dan pertandingan pun semakin seru. Kedua tim kemudian melakukan serangan berbalasan. Liverpool semakin percaya diri, sementara AC Milan merasa telah kecolongan karena tidak dapat mempertahankan kemenangan. Sampai peluit panjang babak kedua dibunyikan, skor tetap 3-3. Dan terlihat kedua tim sangat bersemangat untuk menuntaskan pertandingan. Di babak perpanjangan waktu, AC Milan mendapatkan beberapa peluang emas. Akan tetapi, kiper Liverpool Jerzy Dudek mampu melakukan beberapa kali penyelamatan gemilang. Hal ini membuat pemain AC Milan semakin putus asa dan kepercayaan diri pemain-pemain Liverpool semakin meningkat. Babak perpanjangan waktu berakhir dengan skor tetap 3-3, sehingga harus dilanjutkan dengan adu penalti. Kedua pelatih yaitu Carlo Ancelotti di Milan dan Rafael Benitez di Liverpool kemudian menunjuk algojo-algojo penalti. Milan mendapat kesempatan pertama untuk menendang. Serginho menjadi penendang pertama mereka. Saat menuju kotak penalti, Serginho terlihat sangat ragu dan benar terjadi. Bola yang ditendangnya melambung tinggi di atas gawang Dudek. Penendang pertama Liverpool, Hamann, maju tanpa ragu dan kemudian menendang dan gol. Liverpool kini memimpin 1-0. Penendang kedua Milan adalah sang maestro Andrea Pirlo. Tetapi Pirlo pun terlihat sangat gugup saat menendang, sehingga Dudek berhasil menepis tendangannya. Sementara itu penendang kedua Liverpool adalah Djibril Cissé yang berlari tanpa ragu dan berhasil menipu Dida. Skor sementara 2-0. Penendang ketiga Milan adalah Thomasson dan kali ini berhasil mencetak gol. Sementara itu, Rice yang adalah penendang ketiga dari Liverpool, tendangannya mampu dibaca oleh Dida. Kedudukan 2-1. Penendang keempat Milan adalah Kaka yang tanpa ragu menyarankan bola ke gawang Dudek. Sementara itu, Smicer yang adalah penendang keempat Liverpool juga berhasil mencetak gol, sehingga kedudukan menjadi 3-2. Penendang terakhir Milan adalah Andriy Shevchenko. Sang striker kebanggaan ini dipercaya oleh Carlo Ancelotti untuk momen yang paling krusial di final Liga Champions ini. Jika Shevchenko gagal, maka Liverpool akan menjadi juara. Shevchenko perlahan menuju ke arah bola dan Dudek pun mengambil bola tersebut dan memberikannya kepada Shevchenko. Sebelum menendang, Sheva tampak sangat gugup. Beberapa kali dia coba membetulkan bentuk rambutnya sebelum menendang, sambil melihat ke arah gawang dan menentukan dalam hati ke arah mana dia akan menendang. Sementara itu di bawah mister gawang, Dudek melakukan gerakan kiri kanan, nari-nari, mencoba mengalihkan perhatian Sheva. Sheva kemudian maju menendang, dan ternyata tendangannya sangat lemah ke tengah gawang. Dudek dengan cepat menghalau tendangan tersebut. Semua pemain Liverpool melompat gembira dan berlari ke tengah lapangan merayakan kemenangan yang sangat dramatis ini.
Ada momen haru, senang, gembira, semuanya meledak di dalam dan di luar stadion saat itu. Seluruh dunia dibuat terhibur oleh final Liga Champions paling seru abad ini. Kapten Steven Gerrard dan pelatih Rafael Benitez seakan nggak percaya mereka akan membawa pulang piala si kuping besar malam itu. Tetapi kenyataannya, Liverpool keluar sebagai juara. Para pengamat sepak bola akhirnya mengakui kehebatan David dalam mengalahkan Goliat malam itu. Setelah 3 kali dibobol dan seakan sudah tak ada harapan, Liverpool bangkit dengan semangat juang tinggi untuk melakukan epic comeback terbaik sepanjang sejarah final Liga Champions Eropa. Satu hal yang dapat dipelajari dari Liverpool adalah jangan terlalu cepat menyerah dengan keadaan. Teruslah berusaha, karena kemenangan adalah anugerah yang maha kuasa.